Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Prasel, kita akan simak terlebih dulu data dari pembukaan IHSG ataupun 1 menit pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini untuk IHSG bergerak di zona positif dengan penguatan 0,5% di level 6.208,986 dan 5 top gainers diantaranya adalah ada Bank BRI, BUFA, TPIA, Energi dan juga KBLV. Lalu khusus ada PRDL, Koko Mark, kemudian juga ada Baik dan juga ada Bapa ya. Dan berikutnya kita lihat pergerakan dari sektor energi memimpin penguatan dengan penguatan 1,08%, sektor properti 0,97% dan juga sektor non cyclic yang menguat 0,64%. Sementara itu sektor teknologi melemah 0,26%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Nikkei ditutup, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,45% di level 5.534, Kospi Korea dibuka melemah hampir 3% ya, kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,53%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Praska. Pemirsa, dapat Anda juga saksikan di layar televisi untuk Bank Mandiri dengan support di 4250 dan resistensi di 4650. BBCA dengan support di 6225, resistensi di 6775. TAPG dengan support di 1550, resistensi di 1710. Kemudian Pegas di support 1470 dan resistensi di 1680. Dengan seluruh saham direkomendasikan buy pada pagi hari ini. Mas Prasa, kita ke Bank Mandiri terlebih dahulu. Apa yang kemudian membuat Bank Mandiri menarik dari analisis Anda? Ya baik, jadi kalau saya lihat memang secara performance dulu ya, kalau secara performance emang Bank Mandiri ini secara teknikal mengalami peningkatan ya, kenaikan rebound secara jangka pendek, di mana sudah tembus resisten di level dari prediksi awal di 4250, sekarang berarti terakhir di posisi 4480. Nah, hanya saja Bank Mandiri ini perlu disarankan lebih kepada buy on weakness ya, dengan kisaran 4250 sampai di 4410, tapi tetap memiliki target jangka pendek ya, itu menutupi gap sebelumnya di level 4650 seperti itu. Nah, secara fundamental pun juga Bank Mandiri di sini kalau saya lihat memiliki performance yang cukup bagus ya, dengan nilai PER dan PBV yang masih cukup atraktif ya secara historical ya. Serta secara fundamental ini mencatatkan perbaikan kinerja ya, masih mencatatkan pertumbuhan secara laba bersih ya, dan juga laba operasional meskipun secara pendapatan relatif mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu pada Q1. Baik, dari Bank Mandiri kita ke BBCA. Ya, dari BBCA juga sama di sektor perbankan, karena secara globalnya mungkin loan growth kita secara nasional ini kan meningkat ya seperti itu. Jadi dengan peningkatan loan growth kita yang tembus di angka 11%-an per Juli kemarin, saya melihat di sini ada peluang juga sektor perbankan di antara BBCA, di mana BBCA itu dari data financial performance-nya BBCA juga cukup ciamik ya, mencatatkan pertumbuhan pendapatan meskipun tipis, tapi laba usaha dan laba operasional mampu bertahan ya seperti itu. Dan secara dana asing juga kemarin kita lihat cukup mengakumulasi ya dua hari terakhir untuk BBCA, dan secara PE ratio juga di sini relatif menarik secara rata-rata historis masih di bawah rata-rata. Jadi menurut saya sih BBCA ini cukup menarik untuk dikoleksi jangka pendek dengan target BBCA di level 6.775. Range-nya juga sama, kita harapkan lebih kepada buy on weakness ya, karena kan BBCA sudah naik cukup signifikan 2 hari terakhir, jadi buy on weakness di kisarannya 6.225 sampai di 6.475. Baik, ada possibility suku bunga acuan di rapat Dewan Gubernur akan naik menjadi 6%. Mas Praska, bagaimana Anda kemudian melihat ini mungkin akan menjadi satu sentimen yang membatasi sentimen rally dari saham-saham berbasis perbankan? Ya, jadi menurut saya hal tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar, karena di tengah kalau kita lihat itu kan kurs rupiah kita ya itu cenderung tidak kembali turun ya di bawah 18.000, masih akhirnya bertahan lagi di 18.081-an ya kurang lebihnya. Jadi membuat prediksi para analis juga memperkirakan ini di kisaran 6% sampai 6,25%. Mengingat pelemahannya masih bertahan terus di atas di atas 14.000, dan juga meskipun angka inflasi kita kan di sini relatif agak mengalami
penurunan ya dibandingkan dengan prediksi awal yang bisa diperkirakan tembus di atas 4%. Jadi artinya sektor perbankan menurut saya kemarin koreksi sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga efek dari pelemahan rupiah. Jadi sekarang lebih kepada penguatan saham ini menanti ya rilis kinerja di Q2 tadi ya kemarin di akhir Juni, serta kenaikannya pun juga memang tidak diperkirakan kayak sampai ke level-level menyentuh tertinggi sampai 9.000 ya. Jadi masih progres bertahap dari 6.775 sampai target berikutnya adalah di level 7.300-an. Jadi itu yang menurut saya level yang paling konservatif untuk saham-saham di sektor perbankan. Baik, oke, dari sektor perbankan kita bergerak ke saham pilihan lain yang direkomendasikan oleh Anda, Mas Praska, yaitu adalah TAPG ya? Ya, baik. Kalau TAPG sendiri, saya melihat di sini meskipun secara performance mengalami perlambatan ya di Q1, tapi saya melihat untuk harga CPO ini masih cenderung bertahan ya di level 4.500-an ringgit Malaysia per ton. Artinya hal ini bisa menjadi kontributor positif ya paling tidak untuk emiten-emiten sawit sendiri seperti TAPG di antaranya yang juga masih memiliki evaluasi yang menurut saya cukup atraktif ya dengan PE ratio masih single digit. Jadi ini menurut saya masih bisa dicermati untuk koleksi secara fundamental. Samping itu juga secara teknikal saya melihat di sini saham TAPG itu bergerak cenderung sideways ya, fase konsolidasi dengan target di akumulasi di kisaran 1554 sampai di 1559 dan targetnya terdekat itu di level 1710. Baik, dari TAPG kita ke Pegas, seperti apa, Mas Praska? Ya, baik. Kalau untuk Pegas sendiri, salah satu atraktivitasnya adalah PE/BBV-nya itu masih di bawah single digit atau PE ratio, dan book value-nya masih di bawah 1 kali. Sementara untuk secara kinerja memang saham Pegas ini tampak mengalami ini ya perbaikan di pertumbuhan laba operasional maupun laba bersih, tapi secara pendapatannya mengalami penurunan. Jadi menurut saya itu yang menjadi menurut saya salah satu daya tarik positif lah buat si Pegas itu sendiri. Dan secara teknikal juga kalau saya pantau saham Pegas ini cukup masih berada di fase konsolidasi di range-nya kan di range 1350 sampai di range 1575. Tapi untuk terdekat ini support resistance berada di 1470 sampai 1575, masih dalam area buy dengan target itu tutup gap atas di level 1680. Baik, itu tadi beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini. Ada Bank Mandiri, BBCA, TAPG, dan juga Pegas dengan support dan juga resistance tadi sudah disampaikan dan seluruh rekomendasinya direkomendasikan baik. Mas Praska, terkait dengan keputusan S&P yang juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan outlook stabil menjadi salah satu faktor utama melajunya IHSG, dan juga apakah kemudian ini akan menjadi satu sentimen yang memperkuat proyeksi terkait dengan tren IHSG yang kayaknya juga kemudian akan bergerak positif di pekan ini? Ya, baik. Jadi kalau saya lihat memang tentu kabar itu menjadi kabar positif ya, terutama tidak hanya pada pasar saham, tapi sebenarnya juga bisa ke pasar surat utang seperti itu, di mana yield kita kan yield SBN 10 tahun ini masih berada di level 6,27% ya, masih bertahan tinggi. Apalagi nanti menjelang kenaikan dari suku bunga, pastinya nih yield akan masih berat turun, nanti mengikut juga dari hasil lelang yang masih tampaknya yield dari menangkan masih di atas 7%. Nah, paling tidak dengan bertahannya rating kita di triple B outlook stabil, paling ini menjaga dana asing tidak keluar masif kembali, itu yang menjadi poin pertama. Harapan selanjutnya adalah kita bisa menjaga momentum ini untuk bisa menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia ini masih menjadi pasar modal yang atraktif ya, bisa menjadi alternatif kembali di tengah koreksi di beberapa indeks global lainnya seperti itu. Baik, terkait dengan rupiah sendiri, bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan nilai tukar rupiah di pekan ini? Apakah juga akan melanjutkan tren penguatannya, Mas Praska? Ya, kalau untuk rupiah, saya melihatnya di sini ya rupiah masih relatif masih relatif sideways ya, karena kan kemarin berada di kisaran 18.040-an ya, dan perkiraannya itu akan masih berada di area 18.000 sampai di 18.100 ya, volatile relatif terbatas. Dan nanti mungkin lebih melihat lagi bagaimana keputusan suku bunga. Jika kenaikan suku bunganya sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi, tidak menutup kemungkinan itu untuk
rupiah akan bisa menguat ya, alias dolar melemah terhadap rupiah ke kisaran 17.900-an. Baik, earning season kuartal 2, apakah ini kemudian menjadi, vitamin juga untuk pergerakan IHSG di pekan-pekan ini? Ya, betul. Buat saya itu menjadi salah satu katalis ya, karena secara momentum dividen tunai kan sudah selesai, kita bicara lagi semua isu-isu jelek kayaknya sudah dirilis ya, apalagi kita bicara Piala Dunia juga sudah selesai ya. Jadi ya isunya adalah menurut saya lebih melihat pada bagaimana nanti rilis kinerja emiten memasuki awal Agustus biasanya. Nah ini dan beberapa kinerja emiten kan sudah beberapa keluar ya, kayak Iya. Bank BTN yang mencatatkan kinerja pertumbuhan yang cukup bagus seperti itu. Ini hal-hal yang bisa menjadi gambaran positif buat market juga karena mengingat data-data dari emiten yang sudah merilis ini mencatatkan kinerja yang cukup bagus seperti itu. Mhm mhm. Baik, menyikapi tren positif IHSG belakangan, strategi apa yang kemudian perlu diterapkan dalam kondisi ini? Apakah memang secara harga-harga saham sendiri memang masih kemudian murah untuk, investor jump in, dan juga kemudian mendapatkan, cuan lah ya dari tren yang sudah berlangsung sekarang? Singkat saja Mas Praska. Ya baik, jadi kalau saya melihat di sini investor sebaiknya lebih kepada bisa mulai akumulasi ya, karena lihat tren secara bulan pun candle bulan indeks ini diperkirakan minggu ketiga ini tetap masih positif ya, dan tapi tetap investor harus melihat apakah fund flow-nya kita juga sudah konsisten nih mulai masuk. Takutnya masih IHSG positif tapi fund flow-nya baru masuk kemarin besar terus cabut lagi. Nah itu artinya kita masih harus wait and see. Tapi Mhm. kalau nanti sudah full full konsisten dalam seminggu ini kita net buy, bahkan syukur-syukur di Juli ini kita 2 minggu terakhir itu bisa full net buy asing di atas 1 triliun. Artinya sudah ada indikasi positif pada jangka pendek IHSG mulai rebound sehingga investor bisa disarankan akumulasi, hanya saja jangan langsung all out tapi bertahap tapi dengan porsi yang uh, bisa lebih dominan dulu di awal. Sisanya mungkin kita melihat lagi momentum di bulan-bulan berikutnya, kurang lebih seperti itu. Baik, rasanya cukup lengkap bekal, analisis dan juga informasi dari Anda untuk kemudian pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya di pekan ini, tapi kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Prasetyo, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Vicky, selamat pagi.